Attack on Titan bukan hanya kisah tentang peperangan dan pertempuran melawan Titan. Ia adalah cerita tentang harapan, kehancuran, dan ketidakpastian dalam kehidupan manusia. Ada banyak perspektif yang bisa digunakan untuk memahami Attack on Titan, mulai dari perjuangan individu, konflik moral, hingga kritik terhadap sistem yang lebih besar. Eren Yeager adalah pusat dari cerita ini. Ia adalah karakter yang terus berkembang dari seorang bocah dengan harapan membebaskan dunia dari Titan menjadi seorang yang berani mengorbankan segalanya demi kebebasan. Namun, ironinya adalah bahwa perjuangan Eren tidak serta-merta membawanya pada kebebasan sejati. Pada awalnya, ia hanyalah seorang anak yang ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa masalah yang ada jauh lebih besar. Kebebasan yang ia kejar menjadi ilusi yang semakin menjebaknya. Ia mulai mengambil keputusan-keputusan ekstrim, menjadi penjahat dalam sudut pandang dunia, tetapi tetap dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian orang di Paradise. Armin Arler dan Mikasa Kremen adalah dua karakter yang mewakili dua sisi berbeda dari harapan. Armin adalah pemikir yang strategis yang melihat dunia dengan kacamata optimis, percaya bahwa manusia bisa hidup berdampingan tanpa saling membunuh. Sementara itu, Mikasa adalah perwujudan kesetiaan yang terkadang berbatasan dengan kebutaan. Ia mencintai Eren, tetapi di saat yang sama harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Eren mungkin bukan lagi orang yang ia kenal. Konflik batin Mikasa menjadi salah satu bagian paling tragis dalam cerita. Bagaimana seorang harus menerima bahwa orang yang mereka cintai berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi mereka dukung. Dan bagaimana cara menghadapi kenyataan bahwa kadang kita harus mengorbankan orang yang paling kita sayangi demi kebaikan yang lebih besar. Salah satu keunggulan Attack on Titan adalah ketidakpastian moralnya. Tidak ada karakter yang benar-benar baik atau jahat. Eren, Marley, Eldia, Sapphire Corp, semua memiliki alasan mereka sendiri untuk bertindak. Marley percaya bahwa mereka sedang melindungi dunia dari ancaman Eldia. Sementara Eldia percaya bahwa mereka hanya ingin kebebasan. Apakah perang yang terjadi benar-benar bisa dibenarkan? Ataukah ini hanya lingkaran setan yang terus berulang tanpa akhir? Attack on Titan menggambarkan kenyataan pahit bahwa terkadang tidak ada jawaban yang benar, hanya konsekuensi dari setiap pilihan. Banyak yang melihat Attack on Titan sebagai metafora untuk dunia nyata. Dari konflik etnis, perang, hingga propaganda politik. Anime ini menunjukkan bagaimana sejarah ditulis oleh para pemenang, dan bagaimana manusia terjebak dalam siklus kebencian yang tidak ada habisnya. Di satu sisi, ada Marley yang memanfaatkan ketakutan untuk mengendalikan rakyatnya. Sementara, di sisi lain, ada Eldia yang berusaha bertahan di tengah dunia yang membencinya. Ini bukan sekedar fiksi, tetapi refleksi dari sejarah dunia yang penuh dengan penindasan dan pembalasan dendam. Pada akhirnya, Attack on Titan adalah kisah tentang kemanusiaan. Ini bukan hanya cerita tentang Titan atau pertempuran epik, tetapi tentang bagaimana manusia menghadapi rasa takut, kehilangan, dan harapan. Eren mungkin menjadi penjahat dalam pandangan dunia, tetapi ia hanyalah manusia yang berusaha mencari kebebasan dalam dunia yang tidak memberikannya pilihan lain. Mikasa dan Armin adalah saksi dari kehancuran seorang yang mereka cintai, dan dunia tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita perjuangkan, tetapi apakah itu berarti kita harus berhenti berjuang? Attack on Titan menunjukkan bahwa harapan bukan tentang hasil akhir, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi perjalanan itu sendiri.